Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini kacau begitu ya. Masa ini seorang napi koruptor ya yang tes di jadi status Risma. Di mana letak logikanya? Bayangkan. Pertanyaannya dari partai mana begitu kan? Ini isu ex napi koruptor ya tas di jadi status Risma ya. Humas kalau saya baca ia disukai rakyat. Disukai dari mana kalau mencolong uang rakyat begitu? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan? Ada narapidana, ada maling koruptor dan sebagainya begitu kan? Yang melihat sejarahnya dulu memang mengenaskan. Tapi setelah jadi DPR kok semakin rakus begitu kan ya. Inilah menunjukkan apakah bangsa kita seperti ini terus begitu kan ya. Seorang mantan napi lalu kemudian dijadikan staf sus begitu. Bagaimana kalau dia terjadi lagi begitu? Wallahualam ya, tetapi perlu diingat bahwa yang namanya mantan napi pasti punya rekam jejak yang tidak baik begitu kan. Ya, khawatir masyarakat Indonesia walaupun dia baik ya, khawatir masyarakat Indonesia melihat rekam jejaknya begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, isu ex napi koruptor Tasdi ya jadi staf sus Risma Human ya. Humas kalau saya baca dia disukai rakyat. Disukai dari mana begitu? Rakyat apakah ini lucu banget ya ini. Orang korupsi disukai rakyat, rampok uang negara, rampok korupsi yang ada menyengsarakan rakyat. Betul begitu. Masa ada uang orang-orang korupsi lalu kemudian disukai rakyat? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan? Rakyat yang mana ini? Nggak heran Bu, kalian memang selalu terbaik dari orang yang normal dari berpikir dan menilai. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ya. Ini Pablo ya Escobar ya disukai rakyat Kolombia, audit ya disukai rakyat PKI, apa bedanya? Wis yang waras ngalah, keren ini. Apalagi yang diharapkan dari pemerintah ini ya, baguslah nggak usah dibayar pajak biar sama-sama susah dengan masyarakat. Uang pajak untuk menggaji koruptor dan ganti lagi. Ini banyak ada pro dan ada kontra begitu. Tapi ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu kan. Ya pada hakikatnya masa seorang mantan narapidana korupsi ya, mantan napi lalu kemudian diangkat menjadi staf sus ya, sah-sah aja sebenarnya. Tapi rekam jejak itu membuktikan bahwa kok seperti ini begitu, mengacaukan atau kacau begitu kan. Ya sangat memalukan sekali begitu ya. Ini rakyat aneh ya, kok duitnya dikorupsi malah senang ini. Rakyat mana yang menyukai seorang koruptor ya? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Rakyat yang mana begitu yang suka kepada koruptor? Kan begitu logika kita begitu kan. Sebelumnya bansos dimaling oleh kader partai sendiri, sekarang rekrut kader sendiri yang mantan maling untuk bantu jagain bansos. Apakah tidak ada lagi begitu selain kader-kader PDP yang punya potensial besar begitu kan ya? Loh, kok pada hakikatnya kok seperti ini begitu kan? Ini kan memalukan bangsa kita sendiri begitu kan ya. Zaman-zaman penjajahan Belanda itu jangan dipakai lagi begitu kan. Untuk menyelesaikan yang belum dikorupsi, rakyat yang korup, betapa berhak ex koruptor ini ya untuk partai PDP. Memang partai PDP hari ini menjadi partai penguasa, mungkin ya juga lucu begitu. Kenapa tidak ada kader-kader yang lain dimasukkan di situ begitu? Apa kepentingannya? Apa urgensinya? Kan masuk di situ begitu ya. Ini koruptor kok disukai, waras enggak sih ini? Aneh ya kalau koruptor disukai rakyat. Kayaknya rakyat yang suka perlu diobati nih. Mantan koruptor nggak masalah, nggak bisa kerja nggak masalah. Yang penting jilatnya licin. Sejak kapan koruptor disukai rakyat? Rakyat yang mana? Jangan-jangan kelompok merah yang suka karena dana yang dikorup. Wah, ini apa yang saya bacakan pro dan kontra. Tapi perlu diingat, bolehlah berhenti ke orang, tapi jangan ada rasa kebencian kepada siapapun. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi lantas pertanyaan di masyarakat ya, partai yang mana yang banyak korupsi ya? Lihat sendiri rekam jejak, tinggal kita cari di Google partai mana yang banyak korupsinya, di situ lihat sendiri akan tampil begitu kan ya dari urutan-urutannya begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa selama ini kalau kita melihat ya, apakah di partai PDIP atau staf sus dari Bu Risma sendiri tidak ada yang lebih potensial begitu. Itu yang menjadi menarik dalam hal itu begitu. Tapi saya rasa banyak yang lebih punya prestasi yang potensial di situ pasti banyak gitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya isu ex napi koruptor Tasdi jadi status Risma Humas ya. Kalau saya baca disukai rakyat. Rakyat yang mana yang begitu kan?
Pelaksana tugas PLT Kepala Biro Komunikasi Kementerian Sosial Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga mengaku belum mengetahui pengangkatan ex-Bupati Purbalingga yang juga kader PDP Tasdi menjadi status Mensos Tri Risma hari ini. Bahkan namun demikian, jikalau benar adanya dia menyebutkan pengangkatan itu menjadi hal ya prerogatif dan Mensos Risma. Kita belum tahu pertimbangan apa, mungkin kalau benar pertimbangan sosialnya Tasdi kuat, mungkin ya, tapi saya juga belum tahu. Bahkan menurut dia latar belakang Tasdi yang sempat menjadi sopir truk ya pada Orde Baru hingga menjadi ketua DPRD setempat 2 periode disenangi rakyat. Hal itu dia terbukti saat Tasdi menjadi wakil bupati dan bupati di kemudian hari sebelum akhirnya terkena OTT KPK. Ya kalau memang disukai rakyat ya dapat korupsi dan sebagainya, di mana letak likan bayangkan begitu kan ya. Mungkin ya di satu sisi kalau memang dia korupsi, OTT dan sebagainya, apakah perilaku-perilaku di sini seperti ini disangi oleh rakyat? Saya kira tidak begitu kan. Karena yang namanya nepotisme, korupsi dan sebagainya, KKN itu adalah musuh kita bersama begitu. Apalagi kekerasan begitu ya. Kenapa kok para cebong dan basar kok tidak mengomentari hal itu? Kok diam begitu ya? Itulah yang menjadi catatan penting, harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Pokoknya dia disenangi rakyat lah kalau saya baca ini. Seperti diketahui nama Tasdi sempat dipuji Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri saat perayaan hari ulang tahun HUT ke-50 PDP di Expo Kemayoran ya. Megawati meminta kader mencontohkan sosok Tasdi yang dulunya merupakan sopir truk hingga bisa menjadi Bupati Purbalingga, kemudian terjerat kasus korupsi pemberantasan korupsi KPK 2018. Setelah sempat menjalani masa hukuman ya, kini politisi PDP tulen tersebut sudah bebas dari penjara. Ya, berapa tahun yang dihukum begitu kan ya. Itulah pada akhirnya kita tahu publik besar nilai seperti apa mereka bangsa kita begitu kan. Ya kalau dikuasai hanya segelintir orang, partai-partai yang kemudian korupsi hanya dihukum 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya ya, yang dikorupsi itu bahkan ratusan dan bahkan miliaran ya, hampir triliunan. Apakah itu disukai dengan rakyat juga begitu? Saya rasa tidak begitu kan, karena kasus-kasusnya seperti ini banyak begitu kan ya. Malah kabar terbaru, Tasdi diangkat sebagai staf khusus Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini yang juga kader PDP. Kabar itu sudah ramai di media sosial ya, medsos, bahkan Tasdi kepada media lokal mengaku secara resmi sudah dilantik oleh Risma. Kapan ya? Kok beritanya nggak ada begitu kan ya. Mungkin ya di satu sisi kok tidak meluas beritanya, kok baru-baru ada begitu kan ya. Dia juga langsung ditugaskan mendatangi bencana di Aceh dan Kepulauan Natuna. Inilah yang menjadi cikal bakal bahwa apakah hal seperti ini bisa dipercaya oleh masyarakat begitu. Sedangkan dia mantan napi ya, pernah kena OTT dan sebagainya begitu. Apakah iya dalam demokrasi kita sah-sah aja begitu kan. Tapi di satu sisi menunjukkan bahwa kalau hal seperti ini terus ya, kapan mau baju bangsa kita begitu. Kalau mantan napi bisa menjadi status di situ begitu kan. Kan aneh logika-logika seperti itu begitu. Tapi inilah demokrasi kita, bahwa saya hanya mengkritik bahwa yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Masalah mantan napi mau sana sini ya terserah, tidak menjadi masalah. Tapi rekam jejak itu pasti ada. Ya kepercayaan di masyarakat itu pasti tidak ada karena sudah melanggar dengan konstitusi, yaitu merampok hak rakyat, merampok uang rakyat di situ dengan secara sembunyi-sembunyi begitu kan. Maka langkah inilah yang kemudian ya, rekam jejak inilah yang kemudian menjadi catatan kepada kita bahwa siapapun boleh hak melakukan itu. Tapi perlu diingat, rekam jejaknya itu sampai kapanpun pasti ada. Rakyat tidak akan mungkin percaya begitu aja begitu di situ begitu. Tapi saya rasa perkembangan hari ini sangat canggih luar biasa ya. KPK bisa menindak hal itu lagi kalau memang dia terbukti lagi begitu kan, atau merampok uang rakyat lagi, bisa jadi seperti itu. Rekam jejak itu pasti ada begitu. Tapi yang namanya korupsi sampai kapanpun tidak ada kapok-kapoknya, pasti dia akan memperkaya diri. Ya buktikan aja begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.